Enggak. Lu ada aja lu. Alah si RT. Pak RT? Kenapa Pak RT? Kemarin si RT datang ke rumah, ngobrol-ngobrol soal batu itu sama gua. Ya terus? Jangan-jangan ditukar lagi sama dia. Loh, kok bisa kepikiran ke situ, Pak? Soalnya dia kayak yang suka gitu sama batunya. Oh, waduh, batu apa emangnya itu, Kad? Enggak, batu biasa ini mah, Teh. Coba sini gua lihat, Kad. Bagus tapi kayaknya. Enggak, Teh, jelek. Coba mana sini? Iya. Nih, ada kembangnya nggak ini? Udah lu cek belum? Belum, Teh. Tapi kayaknya ada nih, Kad. Bagus nih batu. Masa sih? Coba mana, lu punya senter nggak? Enggak punya, Teh. Udah, lu ngapain sih ngurusin batu? Itu lu bawa proposal buat apaan? Gini, Kad. Gua kan semalam ngobrol ya sama si Ustadz di musola. Nah, menyangkut biaya renovasi musola, itu udah gua beresin berdua sama dia. Lu kenapa nggak bilang-bilang gua? Ya lu nggak ada, Udah berapa hari lu nggak ke musola? Iya, gua lagi ngurusin anak gua tuh. Terus. Nah, gua hitung-hitung tuh ya. Kita butuh biaya sekitar 10-20 jutaan, Kad. Gede juga ya. Apa aja emang yang harus dibenerin? Ya, banyak atuh, Kad. Ntar gua jelasin satu-satu. Ya udah tuh jelasin. Bikinin gua kopi dulu atuh, Kad. Bau mulut gua ngobrol nggak ngopi. Bisa aja lu nyet. Ya udah bentar gua bikinin. Jangan manis-manis ya. Ya. Dalam tembok derita, aku menebus dosa. Menjadi narapidana. Bego si Rungkat. Segini belum disenterin aja udah kelihatan kembangnya. Bagus, ini batu buat cincin. Jelek aja dia mah bilangnya. Telelet. Nah, mending gua tukar dulu lah. Abis dia bilangnya jelek, yang ada dibuang entar, kan sayang. Ayo lanjut, Teh. Sampai mana tadi, Kad? Itu biaya musola bisa gede gitu buat apa aja? Oh iya. Si Parungkat. Ada aja. Ya gimana tuh, gua kan gak tahu bakal kayak gini. Terus kalau udah begini gimana coba? Udah capek-capek kita ke atas, buset, mana jauh ini? Ya gimana, gue juga bingung. Lu malah nyalain gua. Tapi yakin, Pak, ditukar sama Pak RT. Ya siapa lagi kalau bukan ditukar sama dia? Udahlah, mau gimana lagi? Ada-ada aja ya. Iya nih, si Bapak. Ngomong-ngomong, terus gimana tuh batunya? Kalau emang bener diambil Pak RT, jangan-jangan dia kesurupan lagi sekarang. Nah, justru dengerin dulu. Waktu semalam itu juga gue bingung tuh. Ya? Iya, kenapa, Pak? Heran gue sama batunya. Kenapa? Harusnya kan lu kesurupan ya sekarang. Si Bapak malah begitu sih ngedoanya. Ya bener, kan emang harusnya begitu ya. Kalau kita naruh batu di rumah. Ya ini buktinya Pep nggak kenapa-napa. Ya itu maksud gue. Emang Bapak simpen di mana batunya? Ya ada gue taruh lemari. Ya mungkin nggak berfungsi kali kalau ditaruh di dalam lemari. Iya kali ya, bisa jadi sih. Kan batu segini bagusnya lu bilang jelek. Gua aja yang baru pertama kali lihat langsung suka. Terus gimana dong ini? Kayak orang belon ya kita. Capek-capek naik malah bawa batu palsu. Kocak anjir. Kalian dengar sesuatu nggak? Iya, dengar. Siapa? Suara apa itu? Ayo kita lihat. Iya. Astagfirullahaladzim. Mamang. Gimana tadinya, Mang? Siapa yang bikin Mamang kayak gini? Ada 2 orang pendaki yang tiba-tiba ngejar Mamang. Sampai-sampai Mamang digebukin. Terus ditaliin di sini. 2 orang pendaki. Jangan-jangan apa yang tadi ketemu kita di pos 2? Iya benar.
Yang tadi kalian bilang pernah ketemu sebelumnya. Iya bang, jangan-jangan itu lagi. Bentar bang, orangnya pakai baju hijau bukan? Sama satu lagi pakai cupluk. Waduh, saya nggak ingat kalau pakaiannya. Saya tadi panik, dikejar-kejar, terus langsung digebukin. Tapi alasan Mamang digebukin kenapa, Mang? Iya mang, masa orang tiba-tiba ngejar terus ngegebukin? Jadi gini ceritanya. Awalnya saya kesesat karena keasikan nyari kayu. Sampai-sampai saya nggak tahu saya lagi ada di mana. Biasanya saya cuma di sekitaran pos 2 aja. Ini malah nyampe ke sini. Tapi saya nggak tahu penyebabnya apa. Tiba-tiba saya diteriakin sama 2 orang pendaki itu yang lagi ngobrol di depan goa. Di depan goa? Iya, di depan goa. Goa yang mana, Mang? Emang ada goa di sini? Ada. Justru saya juga baru tahu ada goa di gunung ini. Karena saya juga baru pertama kali lewat jalur ini. Terus, Mang? Abis itu saya dikejar. Dia benar-benar marah sama saya. Padahal saya aja bingung kenapa saya bisa dikejar. Sampai akhirnya saya dikeroyok sama 2 orang itu. Saya udah pasrah di situ. Tapi setelah itu saya nggak tahu lagi apa yang terjadi. Karena saya sempat pingsan dan bangun dalam keadaan tangan kaki udah diikat. Waduh. Tapi Mamang sama sekali nggak inget, Mang, ciri-ciri orangnya. Enggak, Mamang nggak inget sama sekali. Waduh. Tapi Mamang masih inget nggak goa yang tadi Mamang maksud? Goa ya. Masih. Mamang masih ingat goanya di mana? Di sono, nggak jauh dari sini. Ya udah, kalau gitu ayo kita ke goanya yuk. Tapi mau ngapain, Bang? Ya gue penasaran aja. Jangan-jangan ada sesuatu di sono. Iya deh, ayolah. Ayo. Tapi pas Mamang lewat goanya, ada banyak orang apa cuma berdua doang? Kayaknya cuma berdua deh. Saya juga kurang merhatiin. Oh, iya. Ini goanya, Mang. Iya, ini. Kok ada goa di sini ya? Iya, anjir. Ada pintunya lagi. Itu kan pintu buatan orang ya? Iya, ini mah. Walah, berarti bukan goa biasa. Goa luar biasa gitu maksudnya, Parungkat? Enggak. Maksudnya ini bukan goa sembarangan, Nak. Oh, iya. Tapi Bang Topan nggak pernah lihat Bang sebelumnya. Belum. Abang kan sering kesini, Bang. Ya kan gak lewat sini juga, Bi. Baru gua lihat gua kayak gini di sini. Tapi gue yakin ini ada sesuatu nih di dalam gua ini. Ya semuanya juga mikir begitu, Yot. Terus gimana nih Bang Topan? Bentar. Kemana, Bang? Hati-hati, Bang. Takut ada apaan gitu. Shh, diam dulu. Mau masuk? Nggak usah deh, Bang. Kayaknya nggak ada orang deh tapi. Tapi Bang, Gini deh. Gua mau masuk. Kira-kira ada yang mau nemenin gua nggak? Serius, Bang. Jangan, bahaya. Saya penasaran aja, Pak. Pasti ada apa-apa di dalam. iya tapi Bang, kalau ada binatang buas gimana? Nggak mungkin lah. Orang ini gua buatan manusia. Ya isinya manusia. Tapi Bang, resikonya gede. Kalau ada apa-apa gimana? Mending kita pulang aja. Enggak, Mang. Insya Allah nggak kenapa-napa. Ya. Gini aja deh. Mending Mamang pulang duluan sama Parungkat atau sama si Piat juga. Biar nggak orang tua semua. Biar saya sama anak-anak yang masuk. Saya juga, Bang. Kenapa lo takut? Ya enggak sih. Ya udah, gue Lu juga, ikut. lu juga, Nak. Biar si Piot aja yang sama Parungkat sama si Mamang. Boleh deh, tapi gue bertiga kemana nih? Lu pulang aja duluan. Jangan nunggu di depan sini. Mending lu tunggu kita di pos 4 sambil istirahat. Kasihan bapak lu sama si Mamang. Tapi kalau ada apa-apa sama kalian gimana? Gue kan nggak tahu. Gini aja. Kalau dalam waktu 1 jam kita nggak balik, lu yang balik ke sini. Gimana? Iya deh, paham. Oke. Gimana yang lain? Iya. Ayo. Ya udah sana Yat. Duluan ke pos 4 Gi. Hati-hati, Hati-hati, Yot, ya. Hati-hati, Yot. Iya. Ngomong-ngomong, lu pada keberatan gak nih? Enggak. Ayo gue ikut. Gue juga penasaran.